Raja berpikir ini Raja Aram cari gara-gara nih, ya kan? Segera didengarlah oleh Elisa. Ini didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaian, dikirimlahnya pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Jadi dia datang ke rumah Nabi Elisa. Ini apa artinya, saudara? Ya, kalau kita pergi urus surat ke kantor kelurahan, Bu, silakan pergi ke rumah lurah, seperti itu, ya. Si Naaman ini kan panglima, dia harus merendahkan dirinya, harus pergi dia ke rumah si Elisa. Pergilah dia ke rumah Nabi Elisa, lalu Nabi Elisa, apa dilakukan Nabi Elisa? Elisa menyuruh suruhannya kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau tahir. Nabi Elisa tidak keluar, yang disuruh keluar pembantu. Namanya Gehazi. Tapi saya tidak akan bahas Gehazi, ya. Yang saya bahas adalah si Naaman, ya. Nanti Gehazi nanti ada be continued. Nah, Gehazi juga punya banyak hal kita belajar dari dia. Si Gehazi disuruh oleh Elisa, kasih tahu sama dia, Gehazi, suruh mandi dia sungai Yordan 7 kali. Apa yang terjadi, saudara? Si Naaman menggerutu, dia bilang, pergilah Naaman dengan gusar. Dia tuh kesel, dia kesel banget nih. Aduh, aku seorang panglima dikerjain begini. Aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan kustaku. Ya, si Naaman ini masih sombong, dia mau ngatur si Nabi. Nah, kebanyakan kita begitu, saudara, harus bertobat, ya. Jangan ngatur-ngatur pendeta, pendeta itu udah Tuhan pakai. Dia udah sekolah teologi 5 tahun, nggak usah pakai protes. Saya sering diskusi dengan suami saya, si Mister. Kalau dia protes pendeta, saya pasti bilang, Pak, jangan banyak protes. Yang sekolah pendeta dia. Pasti Tuhan kasih dia hikmat. Terimalah itu pesan Tuhan. Kebanyakan jemaat zaman now banyakannya protes. Pendetanya lagi protes. Kenapa dia nggak suruh pegang aja kepalaku? Dipegang-pegang pusatku supaya aku sembuh. Kok ngatur si Naaman? Nah, disinilah Nabi Elisa mau mendidik Naaman untuk rendah hati. Tidak boleh ngatur-ngatur hutang Tuhan. Jabatan, keuangan, kekayaan tidak alat untuk menjadi apa yang diinginkan terjadi. Nah, ini dia. Banyak pelajaran kita dapatkan di sini. Ya, dia marah. Bukankah ada sungai hebat di kampungku? Ada sungai Abana, Parpar. Lebih baik dari segala sungai di Israel. Dia nih hanya Israel nih, si Naaman. Masih sombong. Katanya ada sungai di Damsik. Ada sungai di Damsik yang lebih baik. Bukankah aku bisa mandi di sana? Mendingan aku mandi di sana daripada di sungai Yordan. Bagaimana si Elisa ini? Ngerjain saya aja, dia protes. Ya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat berkata, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak melakukannya? Apalagi ia hanya berkata, mandilah engkau dan menjadi tahir. Cuma disuruh mandi. Udah Pak, nurut aja Pak. Udah Pak, jangan kebanyakan protes Pak, mandilah. Udah jauh-jauh kita dari Aram ke sini. Akhirnya Naaman taat. Nah ini kunci dia. Kuncinya taat. Turunkan semua jabatan. Turunkan semua ego, turunkan semua kehebatanmu, tanggalkan semua jubah-jubahmu, baju jirahmu. Ikuti apa kata hamba Tuhan itu. Mandi 7 kali, mandi. Dan sembuhlah Naaman. Nah, saudara yang terkasih, saya mau bertanya kepada Ibu Joy Surabaya. Bu Joy, saya ngantuk di kau. Menurutmu, apa yang membuat Naaman sembuh? Jangan sebut Tuhan dulu ya, Tuhan pasti yang menyembuhkan. Ya. Oke, sebetulnya Tuhan bisa sembuhkan dia di kampungnya kalau Tuhan mau. Cuman ini kenapa dibawa-bawa dia ke raja, dari raja ke rumah Elisa, dari Elisa pembantunya yang kedua sampai dia ngambek, lalu dia protes lagi, di negaraku ada banyak
sungai, kenapa mesti sungai Jordan? Sungai Jordan kan airnya lebih keruh. Tapi kalau perintah Tuhan, taat saja. Nah, ini saya bicara. Ibu Joy, menurut Bu Joy, mengapa Naaman akhirnya sembuh? Yaitu tadi satu ya, taat perintah Tuhan. Dua, dia percaya kalau perkataan anak budaknya itu pasti dia yakin dengan perkataan dari hasil budaknya itu. Yang ketiga, dia punya iman, aku pasti sembuh karena yang menyuruh itu kan nabinya Tuhan. Ya, jadi ada 3 kata kunci. Satu, ketika mendengarkan kabar, dia langsung bertindak. Percaya dia sama apa yang dikatakan anak kecil. Jadi titik poin atau kunci anak kecil itu. Kalau anak kecil itu nggak bunyi mulutnya, bagaimana Naaman tahu kalau di Israel ada Nabi Elisa? Ya, jadi anak kecil. Tuhan memakai anak kecil. Yang mau saya sorot adalah anak kecil ini. Dipakai Tuhan. Bisakah engkau dan saya seperti anak kecil itu? Bunyilah mulut kita kepada pembantu kita, kepada opung kita, tulang kita, paman kita, tante kita, ponakan kita, mengabarkan bahwa kabar keselamatan. Walaupun dia sudah Kristen, pastikan dia yakin apa tidak. Hei Bapak Ibu, waktu sudah singkat. Jangan tunda. Ya. Aduh, sahabatku baru aja mampir ke rumahku. Pas pulang, masih WA. Diana, kapan-kapan main ke rumahku ya. Nanti aku masak untukmu. Oke. Nanti kita ngopi-ngopi ya. Oke, ini sahabatku loh. Ternyata dia pergi karena kopi. Masih kubayangkan dia duduk di sofaku itu. Masih kubayangkan dia kami ngobrol di bawah pohon mangga. Wah, saya bertobat, saudara. Waktu singkat. Ya, kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil. Maka selagi masih di bumi, bukalah mulut kita mengabarkan kabar keselamatan ke sekitar kita dulu. Seperti anak kecil ini. Kalau dia, emang gue peduli, lu jahat sama gue. Aduh, lu jahat. Aduh, aku ditawan. Ngapain aku bilang-bilang? Mati-mati aja. Itu kali ya kalau dia bukan punya hati Bapa. Tapi anak kecil ini tidak dendam. Tidak dendam. Dia tidak dendam. Dia punya hati kasih. Dia punya hati Bapa. Nah, saudara yang terkasih. Maukah engkau seperti anak kecil? Seperti gadis kecil itu. Ya. Ya. Nah, saudara yang terkasih, lanjut kembali ke laptop. Nah, ini saya lewatkan supaya jangan terlalu panjang. Nah, saya simpulkan dulu ya, nanti kesimpulan. Tuhan bisa memakai siapa saja. Setuju, saudara? Setuju, Bu Joy? Setuju. Ya, jadi Bu Joy, engkau bisa dipakai. Ibu Nur, engkau bisa dipakai. Walaupun kau bukan pendeta. Ya. Amin. Bu Gloria, engkau bisa dipakai Tuhan. Edaku Hani, Simanjuntak, engkau bisa dipakai Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya. Ineke, engkau dipakai Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja. Bisa memakai Selvin, bisa memakai seorang anak kecil tadi. Kekayaan dan jabatan tidak menyelamatkan. Jadi mau kita kaya, mau kita pejabat, mau kita punya segunung emas, kalau napas kita putus, itu nggak kita bawa loh. Jangankan itu, handphone ini pun nggak dibawa loh. Ya, nggak dibawa. Ya, jadi nggak bawa apa-apa. Dengan telanjang kita lahir, dengan apa adanya. Paling dikasih jas atau baju pengantin kalau buat perempuan. Ya, lalu. Yang kita lakukan sederhana. Apa, Bu Joy? Bu Joy, taat saja firman Tuhan. Dan yang paling hebat di sini, saya beritahu saudara. Keselamatan tidak hanya milik bangsa Israel, tapi milik bangsa-bangsa. Satu lagi kesimpulan yang mau saya tayangkan di sini sebelum saya bersaksi.
Jadi, tertawannya anak itu lalu menjadi pelayan di rumah Naaman, pasti ada rencana hebat dari Tuhan. Amin apa amin, saudara? Amin. Ya, jadi nggak ada yang kebetulan ya, karena dia ditulis di Alkitab. Tertawannya anak itu lalu menjadi pelayan di rumah Naaman, pasti ada rencana hebat dari Tuhan. Ini adalah hasil pekerjaan Allah dalam melakukan rencananya menyelamatkan siapa? Menyelamatkan Naaman. Jadi Naaman diselamatkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Ini adalah rencana Tuhan. Katakan, ini adalah rencana Tuhan. Ini adalah rencana Tuhan. Yes, berarti saudara, di sini saya ada satu kesimpulan hebat. Saya sebentar ya, supaya jangan terlalu lama saya khotbah. Saya pilih aja ya, nanti sebelum kesaksian. Nih, Tuhan, Engkau dipilih, kita ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Inilah yang terjadi pada Naaman. Kepada anak kecil itu, Tuhan yang pilih, Tuhan yang tentukan, Tuhan yang panggil, Tuhan yang benarkan, dan Tuhan yang muliakan. Katakan amin, saudara. Amin. Jadi, engkau dan saya sudah dipilih, ditetapkan, dan dilengkapkan. Amin, saudara. Saya akan kesaksian. Kesaksian. Saya suka bersaksi, saudara. Hobi saya adalah bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kesaksian. Saya tadi sudah menceritakan, saya selalu di dunia anak-anak. Setiap hari ada anak-anak datang dan belajar di rumah pintar. Saya menginjili mama-mamanya dan memperkenalkan Yesus, dan sudah dibaptis ada orang tua murid dan anaknya. Jadi sekarang yang saya lakukan adalah ini, saudara. Anak-anak dipakai Tuhan luar biasa. Saya tayangkan buat saudara ya. Ini yang sudah saya lakukan di musim COVID, saudara. Saya mengadakan Sabtu Ceria itu setiap hari Sabtu rutin.